Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamun alal mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanihi wa ummatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin as-sayyidil kamil al-fatihil khatim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mustafa as-sayyidil mursalin al-khatamin nabiyyin amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wadiha. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana iftah lana futuhal 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas limpahan nikmat karunia yang tiada terhingga. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang banyak orang lalai untuk bisa mensyukurinya. Baru sadar ketika kesehatan, kesempatan itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita merasa sehat, merasa punya kesempatan yang lapang, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan, ya, kesolehan, ya, sebesar-besarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini, waktu yang terbaik, ya, antara maghrib dan isya, ya, insya Allah kita akan melakukan atau mengambil manfaat dari aktivitas zikir kita, aktivitas salat kita. Ya. Ini karena tadi saya baru dikonfirmasi jam 6 kurang berapa tadi? Kurang 15 ya. Bahwa pemberi materi yang terjadwal berhalangan hadir. Ya, maka insya Allah ya, kita doakan bersama semoga beliau selalu dalam bimbingan, penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah jadwalnya Ustadz Pak Imam mana? Ustadzul Halim ya? Ah, ya. Kabarnya beliau sedang safar ke Bandung. Ya, baik insyaallah. Jadi tadi saya sebentar merenung apa yang terbaik bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, kebetulan saya teringat ya, saya sudah menulis buku Risalah Zikir Ma'rifat ini, ya, dan sebagian besar di jamaah juga sudah memilikinya. Ya. Kalau ada yang belum memilikinya, bisa request ke Pak Agus Mulyandono.
Ya, infaknya berapa? Infaknya diniatkan untuk wakaf masjid aja. Sebanyak-banyaknya berarti kan kalau untuk wakaf masjid ya. Nah, gitu ya. Silakan ya. Kemarin alhamdulillah sudah ada yang berinfak lagi mencetakkan kembali gratis ya. Nah, jadi kita putar aja kebaikan ini supaya menggunung ya. Jadi banyak kemanfaatannya untuk kebersamaan insyaallah. Jadi di antara tema penting di dalam buku ini Risalah Dzikir Ma'rifatullah itu mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi berzikir itu tidak sekedar menyebut atau membaca. Tidak sekedar aktivitas fisik saja. Dan momen berzikir yang terbaik itu ada ya di waktu salat. Dan saat kita tilawah Al-Qur'anul Karim. Karena itu di sini ada bab ya bagaimana kita melaksanakan istilahnya ya, istilah saja, salat ma'rifat. Artinya salat yang khusyuk, salat yang bisa mendatangkan kemanfaatan buat kita. Ya. Maka dikasih judul salat ma'rifat, bukan jenis salat ya bukan ya. Nanti niatnya ya niat salat sunnah, salat nawafil. Bisa dilaksanakan dalam waktu salat tahajud, salat duha ya, salat taubat ya, salat hajat ya, salat sunnah apapun ya. Di mana waktu-waktu kita sendiri menegakkan salat nawafil itulah saat-saat terbaik ya. Saat-saat di mana kita merasakan kebutuhan. Saat-saat kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita bagaimana agar ibadah kita itu berkualitas. Ya kan? Syaratnya dua. Ya. Pertama harus ada imanan. Ya, ada iman, ada keyakinan. Ya, yang kedua ya ada ihtisaban, ada pengharapan. Ini dua ini nih yang harus kita optimalisasi. Harus kita perbanyak ya. Sampai kita mendapatkan satu pencapaian prestasi ya ihsan yang disebut itu ya. Ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi bahasa seakan-akan engkau melihatnya itu artinya kita merasakan suasana batiniyah, suasana ruhaniyah, yang merasakan benar Allah itu dekat. Merasakan benar Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Bahkan puncaknya merasakan benar bahwa Allah itu meliputi diri kita, lahir batin kita, ya, awal akhir kita. Ini suasana ka'annaka tarahu. Ya, sehingga kita bisa menjawab ya tazkirah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladina an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba masanya bagi kalian wahai orang-orang yang beriman an tahsha'a qulubuhum, untuk tunduk hati kalian di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat kalian, di dalam tilawah Al-Qur'an kalian ya. Sudahkah kita merasakan suasana yang disebut oleh ayat ini an tahsha'a qulubuhum, ya, suasana batiniyah, ruhaniyah yang khusyuk ya, yang berpengaruh, yang memberi manfaat ya, yang berkualitas. Nah, ini harus kita ikhtiyari ya. Kita kaji ilmunya gimana caranya. Oke. Maka ya kita ketika hendak menegakkan salat ya, kita coba kita optimalkan gitu. Apa aja ihtisaban yang bisa kita himpun, kita kumpulkan. Ya, mulai kita dipanggil dengan suara muazzin ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai semua itu ya kan. Di sana ada pengharapan, ada ihtisaban, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikanlah saat-saat kita mendengar suara azan itu saat-saat momentum, saat-saat terbaik, saat-saat istimewa kita diingatkan ya, agar ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka
Hendaknya kita ya ambil istifadah doanya di situ, ya. Ada doa salawat Ibrahimiyah dan doa ya orang bilang doa azan, ini sebenarnya salawat juga, ya. Pastikan ya kita ambil manfaat istifadah pengharapan ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ya dibaca ini. Ya. Jangan istilahnya lupa, ya, jangan diabaikan, ya, ambil manfaatnya sebagai bekal, ya, sebagai istilahnya upaya kita untuk mendapatkan ya manfaat, ya, kesempurnaan, ya, dari ibadah salat yang akan kita tegakkan. Kemudian juga doa azan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini kalau kita tafakuri, ya, pengertian ya dari doa ini, subhanallah, ini doa yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bersolawat dengan narasi apapun di dalamnya, itu yakini, fahami, ya, itu kembali ke kita, gitu kan, ya. Kan dalam banyak keterangan hadis disampaikan tuh, man shalla salatan alayya, siapa yang bersalat kepadaku sekali aja, itu salat itu kembali kepadanya. Kembali bukan sekedar ya pahala, ya. Tapi apa yang kita narasikan di dalam salawat itu, yang kita hajati dalam salawat itu kembali kepada kita. Ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah. Itu kan ada pengharapan di situ, ada ihtisaban. Bagaimana kita bisa menegakkan salat? Ya kan? Was salatil qa'imah. Ya, dengan salawat kita berharap semoga kita dirahmati Allah, bisa menegakkan salat ini. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'su maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Redaksinya sih memang itu. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengaruniai, memberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, ya, al-fadilah, asy-syarafa, ad-darajat al-'aliyah, ar-rafi'ah, wa ba'su maqama mahmud alladhi wa'ata innaka latul mi'ad. Redaksinya seperti itu. Tetapi secara ihtisaban, pengertiannya, ya, pengharapannya, sesungguhnya itu menjadi hajat kita, ya, menjadi kebutuhan kita, gitulah, ya. Nah, jadi maka ya ambil istilahnya istifadah dari doa ini, ya. Kemudian apalagi pengharapan sebelum salat, ya, doa setelah wudhu. Di sana juga ada ihtisaban, ambil manfaatnya. Jadi orang mau khusyuk itu kumpulin ihtisaban itu. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ambil, ya kan? Jangan mau salat ya langsung mulai dari mana salat itu, gitu kan? Ya pas saat berdiri saja. Sebelumnya juga semua urusan itu kalau direncanakan, disiapkan, ya. Ada istilahnya ada qoblanya, ya, sebelum asna'nya, bahkan ba'dahanya, gitu ya. Itu dilakukan, itu akan sempurna, gitu, ya. Itu tidak sekedar pas asna, ya. Bahkan ada pendapat ulama yang disebut menegakkan sholat itu setelah sholat, ba'dahanya, gitu katanya, ya. Yang ala kulli hal, ya, maka itu kita ambil seluruhnya. Sebelum sholat ditegakkan, ya, seluruh rangkaian, ya, yang menjadi langkah-langkah persiapan kita, ambil itu. Harus kita siapkan, satu, iman kita. Yang kedua, ihtisaban kita, pengharapan kita. Nah, dalam wudhu juga ada doanya itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk di antara orang-orang yang taubat, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang suka mensucikan diri. Bahasa Al-Qur'annya begitu. Ya, ini ayat nih, ya. Waj'alni minal mutatahhirin, bukan mutahhirin, tapi mutatahhirin. Kalau mutahhirin orang yang suci, nggak bisa. Selamanya kita nggak akan bisa menjadi orang suci, dan nggak ada dalam kaidah, ya, dalam akidah kita orang yang suci itu nggak ada. Ya, kecuali para anbiyaul mursalin yang dibeli al-ma'sum, ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta pada Allah agar
dijadikan ya orang-orang yang suka bertobat dan suka mensucikan diri. Karena itu bahkan ada doa diajarkan Rasulullah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, karuniakan padaku, kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Jadi kita minta ya supaya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wudu kita itu jadi jalan ikhtiar kita. Karena itu kita berwudu itu niatnya jangan sekedar membersihkan ya kotoran dari badan kita, dari jasad kita, dari fisik kita. Dalam niat kita ketika berwudu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disucikan juga batin kita. Ya kan? Jadi batin kita minta dibersihkan ya. Batin itu kan ada 3 tuh ya, di akal pikiran, di hati perasaan, di jiwa kesadaran tuh. Di akal, di hati, di jiwa minta dibersihkan. Disucikan ya, biar terang benderang ya, bercahaya. Ya, sempurna cahaya ya yang Allah pancarkan dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Ya, jadi menjadi hamba yang saleh itu adalah karunia. Ya. Dan jadikanlah hamba termasuk di antara hamba-hamba Engkau yang saleh. Nah, itu dia. Nah, kesalehan juga ini merupakan sesuatu hajat penting yang harus kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekspektasi kita ketika dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh, kita akan selalu mendapatkan ya apresiasi ya, mendapatkan penghormatan ya, mendapatkan doa ya dari Allah, dari para malaikatnya, dari orang-orang beriman. Saat kita menyampaikan bacaan at-tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, ada kita tuh di situ ya. Di mendapatkan doa ya, dan penghormatan dari Allah, para malaikatnya dan orang-orang beriman semuanya. Nah, kalau mau ditambahin boleh juga ya. Kalau ini ada narasi tambahin doa ya. Waj'alni minal ulama'il mu'minin wal awliya'il muqarrabin. Boleh. Kenapa? Ya karena memang amal itu ya tergantung dari 2 hal ya. Ya, tergantung dari ilmu dan iman. Jadi amal yang ihsan itu ya, amal yang bermanfaat itu ketika dilandasi dengan ilmu dan dilandasi dengan iman. Karena kita minta waj'alni minal ulama'il muqinin. Jadikanlah hamba ya Allah termasuk di antara orang-orang yang berilmu dan yakin. Ya. Jadi ilmu itu ya harus membawa kepada keyakinan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Semuanya orang-orang yang takut. Nah, takut itu indikator keyakinan. Sama dengan cinta dan ridho yang ada dalam hati orang-orang beriman, itu adalah tanda-tanda dari keyakinan ya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi pastikan kita ketika belajar menuntut ilmu ya, seiring dengan bertambahnya ilmu kita, bertambah keimanan kita. Ya, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah, waj'alni minal ulama'il muqinin wal awliya'il muqarrabin. Dan jadikanlah hamba termasuk di antara kekasih-kekasih-Mu ya Allah yang dekat ya, berada ya bersama ya, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, menjadi wali-walinya. Jadi munculkan itu dalam ekspektasi kita. Ya, sebesar apa ya hasil dan kualitas amal kita ini sangat tergantung dari apa yang disebut Rasulullah dengan ihtisaban, ya pengharapan kita. Kemudian ada doa juga ya, menuju masjid misalnya. Itu juga doa ihtisaban yang harus ada di dalam harapan kita. Ya, ambil manfaatnya ya. Minta supaya dikaruniai cahaya ya. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang
bertaubat dan suka mensucikan diri, tapi minta cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada doanya diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada wajahku cahaya, pada penglihatanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di sekitarku cahaya. Allahumma atini nura. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku cahaya. Jadikanlah bagiku cahaya. Jadikanlah hamba cahaya. Wah, luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, kalau mau disempurnakan doa cahaya ini bisa membaca doa ayat, membaca dulu ayat cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Surah Nur ayat 35. Atau sempurnakan lagi, baca dulu salawat cahaya. Ya, salawat nur ala nur atau nur dzati. Ya, Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar, dan seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari. Dari Abi Umar Al-Hafiz nih ya, diijazahkan tuh. Ya. Wa jama'ni fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nuru ya haqqu ya mubin ahyi qalbi binurika, dan seterusnya. Jadi begitu. Ya, jadi apa ya, catatan penting dari penjelasan ini, perlu dalam amal itu ya ada keyakinan dan ada pengharapan. Pengharapannya apa? Ya kita panjatkan seluruh ya rangkaian doa-doa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, ya kita ambil manfaat dari situ. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat yang merupakan ayat pengharapan yang bunyi seperti ini, Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya, waghfir lana, ampunilah bagi kami ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita diberikan cahaya yang sempurna, nanti kita dikasih qadir, ya. Diberi kemampuan, dikasih sultan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, gitu ya. Nah, ketika sekarang kita udah mulai menuju salat, ya kan? Nah, salat itu biasanya harus rukun pertama diawali dengan niat, ya. Usolli sunnah al-mutlaq. Nah, kalau al-mutlaq itu salah satu jenis dari salat nawafil, ya. Ya nanti pelaksanaannya bisa di salat apa saja, ya, dalam salat fardu atau salat sunnah. Ketika kita hendak mengamalkan bacaan ini, ya kan, di dalam secara sempurna, ya lakukan di salah-salah sunnah yang kita sendirian melaksanakannya. Ketika kita nanti melaksanakan bersama yang lain dalam salat berjamaah, ya kita kurangi, gitu kan, sesuai waktu yang tersedia. Pertama niat, ya penting salat, niat ini diungkapkan. Ya, kalau sih misalnya adalah usul sunnah al-mutlaq. Ya, sunnah mutlak itu sunat istilahnya berlaku umum, ya, niat general apa saja, ya. Nah, kemudian, kita mulai ketika berdiri menghadap salat, ya, menghadap kiblat, ya. Pertama pastikan kita tuh merasakan suasana ka'annaka tara. Ini disebut dengan istilah tawajjuh lillah. Ya. Udah mulai dihadirkan tuh suasana batin kita. Khusyuk, ya, atau ahsanu amal udah mulai dimunculkan. Ya kan? Ya, jadi kita, ya, ketika berdiri salat itu, ya, ingat ayat ini. Zikir pertamanya ingat ayat di dalam surah Thaha ini. Innani anallah. Ya, la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, ayat ini dibaca dulu. Untuk membangun suasana tadi, ya, khusyuk, ya. Suasana antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca saja, innani anallah. Ya, lisan membaca, hati kita mendengar, gitu kan. Ya, itu makanya, ya, bacaan itu, zikir itu tidak sekedar bacaan, ya. Tidak sekedar tilawah, ya, tidak sekedar qiraah. Tapi masukkan juga aktivitas batinnya. Akal, ya, dengan tafakur, hati dengan tadabbur, jiwa dengan tazkiyah, itu batin tuh. Ya kan?
Ketika kita membaca ayat innani sebelum berdiri salat ya, innani anallah la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah sembahan kecuali aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kan nyambung tuh. Ya. Ketika kita baca ini, hati kita dengar tuh. Akal kita mentranslate, ngambil pengertian ya, bahwa Allah itu dekat. Ya. Kita dengar kok firman-Nya, innani sesungguhnya aku katanya. Ana Allah. Jadi kalau kita ngomong begini di hadapan seseorang, dia yakin nggak tuh? Yakin nggak? Ya. Yakin banget ketika ditakrif seperti itu. Innani aku adalah apa? Ya kan responnya orang yang mendapatkan apa istilahnya pernyataan ini itu kan jadi yakin dia. Maka baca ayat ini kalau ingin khusus sholatnya. Setelah pengharapan di awal tadi udah kita bangun semuanya. Ya kan, supaya berkualitas ya. Maka hati kita mendengar ya. Kemudian di situ akal kita mentranslate itu, sesungguhnya aku dekat ya, sesungguhnya aku adalah Allah ya, kalau ada kita mendengar firman ini berarti Allah itu dekat kan, dekatnya udah dekat, sangat dekat ini karena menggunakan dhamir ana gitu kan ya. Kalau huwa kan apa namanya gaib ya kan. Kalau anta ya mukhatab di hadapan kita. Kalau ana ya udah meliputi ya kan. Kalau huwa la ilaha illa huwa ya itu ketemunya dengan ayat fa inni qarib, Allah dekat. Kalau anta penggunaan dhamir anta ya, di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta itu mukhatab di hadapan. Ketika yang digunakan adalah la ilaha illa ana itu menunjukkan ya keyakinan yang sempurna. Yakin bukan sekedar Allah dekat, lebih dekat dari urat lehernya, tapi Allah meliputi dirinya, lahir batinnya. Jadi kita sholat itu harus dengan keyakinan yang sempurna. Diindikasi dengan ayat ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni. Jadi ketika menyembah Allah, fa'budni, menyembah aku kata Allah, maka dengan iman, dengan keyakinan. Makanya ada ayat di akhir surah Al-Hijr itu, wa'bud, sembahlah rabbaka Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Supaya kita beribadah dengan yakin, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan apa? Wa aqimis salah, tegakkanlah salah. Perintahnya aqimis salah. Bukan sekedar if'alis salah ya. Kerjakan salat tidak, tapi tegakkan salat. Jadi kan dapat hasil tafakur kita ini terhadap ayat ini untuk mendapatkan kondisi yang khusyuk tadi dalam salat kita. Kita harus menjalani dengan keyakinan sempurna. Kita harus menegakkan salat itu. Wa aqimis salah lidzikri, untuk mengingatku. Maka sambung menyambung tuh ya. Ada doa lagi, pengharapan lagi. Gimana ya Allah kau perintahkan hamba untuk yakin sempurna. Kau perintahkan hamba untuk menegakkan salat. Gimana hamba mewujudkannya? Minta lagi sama Allah. Diajarin tuh sama Nabi Ibrahim kan doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Ya innani anallah, ayat pertama ini lebih mengaktifasi batin qalbi kita nih, ya kan. Nah, kemudian jiwa kita ya meresponnya dengan membaca ayat ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Rabb kami jadikanlah hamba orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunan hamba. Ya Rabbana wa taqabbal doa, ya Rabb kami, ya terimalah doa kami. Baca ini. Ya kan? Jadi kan belum takbir aja udah merasa tawajuh tuh. Ya, merasa dekat, lebih dekat dari urat leher ya. Allah meliputi diri kita. Oh subhanallah. Nah, kemudian ketika kita menghajati kepada Allah ya,
bisa menegakkan salat ya dengan doa yang ada di ayat ini, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya. Apa indikasinya bahwa kita ya telah khusyuk ya, bisa mendirikan salat ya? Ada ayat lagi itu menginformasikan kepada kita ya, kalau artinya harapan kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasakan ayat ini, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat kamu ketika engkau berdiri salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan mengetahui gerak-gerik hatimu ketika sujud. Nah, jadi saling menjawab kan? Inilah yang dikatakan hudal linnas wa bayyinat minal huda. Ya, ayat yang satu ayat yang lain itu ya memberi petunjuk dan terkait satu dengan yang lainnya ya. Hudal linnas wa bayyinat minal huda. Kita ingat lagi nih, kita tafakur lagi kan, tadabbur lagi. Batin kita ketemu ayat ini, alladzi yaraka hina taqum. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, kita dengar lagi, alladzi yaraka hina taqum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau saat berdiri salat dan mengetahui gerak-gerik hatimu ketika sujud. Nah, gitu. Nah, kemudian Allah mengokohkan lagi ya dengan ayatnya, fa inni qarib, maka sungguhnya aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari urat lehermu, ya kan? Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah yang meliputi segala sesuatu. Seakan-akan itu diikat kita itu ya, dikokohkan, didirikan gitu kan, ya. Suasana batin kita. Dapat gak kira-kira suasana ini? Dapat insya Allah ya. Berarti tinggal dihafal ayat ini ya. Oke. Nah, baru situlah kita baru merasakan ya ayat kul ya, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya inni wajjahtu wajhiya ya. Maka di sini kita langsung mengokohkan ya. Apa istilahnya ya? Di sini posisi rohani kita, batin kita sudah bangun tuh ya. Jadi yang sholat itu bukan fisiknya saja, tapi batin kita, ruh kita itu udah bangun, udah tegak dengan menyatakan ayat ini, wajjahtu wajhiya lillah. Wajahku dengan wajah Allah itu sudah ketemu. Nah, jadi tadi sholatnya bukan sekedar fisiknya saja, dari metafisiknya, batinnya, ruhnya itu udah bangun dengan pernyataan ini, wajjahtu wajhiya lillah. Jadi seakan-akan bahasa ka'anna katara itu seakan-akan ya batin kita, ruhani kita sudah sudah berhadapan, berhadap-hadapan. Ya, wajjahtu wajhiya lillah, sudah suasana yang dikatakan dalam hadis itu ka'anna katara. Ya, nah seperti itu. Barulah kita bertakbir, Allahu Akbar. Ketika kita takbir, ya kita ingat ya ada ayat lagi itu yang terkait takbir ini di surat Al-Muddatsir ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Nah, sebelum takbir ini ya kita kembali kepada ini, wajjahtu wajhiya lillah. Kita perlu mengambil pengertian, pemahaman, penghayatan dari makna lillah. Ya, suasana batin orang yang lillah tuh dalam beramal, dalam hidup seperti apa sih? Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan, tadabburi ayat-ayatnya yang diawali dengan lillah gitu kan. Di sana kita dapati ya ada 5 atau 4 ya makna pengertian. Pertama kepemilikan, kedua kekuasaan, ketiga kepemimpinan ya. Keempat kewilayahan, kelima kemuliaan. Tulillah. Jadi kalau kita menghajati dalam hidup ini ya, kepemilikan karunia, kekuasaan, ya kepemimpinan, kewilayahan, kemuliaan ya.
Ya, hadirkan suasana iman yang wajjahtu wajhiya lillah. Jadi arah nanti pasca salatnya atau intaj salatnya ya, hasil dari salatnya itu kebuka ini ya. Berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala apa saja yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita. Apa yang ada bersama kita itu semuanya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, ketika kita tersambung dengan wajjahtu wajhiya lillah ya, merasakan iman yang sempurna, kita ya bisa mengembalikan itu, bisa bertawakal penuh kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Muncullah sikap akhlak ya karimah seperti itu. Ya. Konsekuensi dari kepemilikan itu, maka kembalikan kepada sang pemilik. Termasuk diri kita ini milik Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menghajati kepemilikan karunia, nikmat apa saja, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terbuka ya bagi hamba-hamba mukmin itu. Ya, Allah sediakan berbagai nikmat. Ya, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kalau kita benar ya menata iman kita, sesungguhnya hal-hal yang terkait kepemilikan karunia apa aja itu sudah disediakan, tinggal diambil. Ya, maka kita orang beriman itu merdeka, dia merasa cukup, kaya raya. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, innal ghina, sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan tadi ya, ruhani, batiniah. Ya, dia nggak merasa khawatir ya, dengan rizkinya, ya. Karena sudah tersedia, terjamin, tergaransi. Lillah yang kedua, walillahi mulku samawati wal ard. Ya, milik Allah lah ya, kerajaan di langit dan di bumi ini. Nah, itu dia. Artinya kalau kita dikasih karunia kepemilikan oleh Allah ya, langkah syukur kita berikutnya adalah bagaimana kita bisa menguasainya. Ya, jangan sekedar menghimpun, jangan sekedar mengumpul-ngumpul. Tapi bagaimana ya semua karunia kepemilikan Allah berikan ya, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan kekuasaan kita, itu bisa kita kuasai. Ya. Kita kuasai artinya jangan dibalik, jangan kita dikuasai. Dikuasai oleh harta kita. Ya. Kita yang harus menjaga harta. Ya. Harta yang harus dibalik ya. Harta itulah yang bagaimana kita kelola, kita kuasai sehingga ya memberi manfaat buat kita. Jangan sampai terancam dengan ayat al-haakumut takasur. Jangan sampai semua karunia ya kepemilikan yang Allah berikan kepada kita menjadi laknat di yaumul akhir ya. Tapi harus menjadi nikmat di yaumul akhir. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini penting nih ya, beramalillah itu dilatihnya ya, dibangunnya saat sholat kita. Sebelum takbir ya, harus kita udah kokohkan wajjahtu wajhiya lillah. Seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan kita sudah di sidratil muntaha. Di suasana batin itu seperti itu, wajjahtu wajhiya lillah. Allah berikan karunia lillah tadi, kepemilikan, kekuasaan ya, apalagi kepemimpinan, kewilayahan ya, kemuliaan, at-tahiyat, itu bahasanya sama ya. Lillah tadi itu dengan at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Seluruh apa yang terhimpun di dalam at-tahiyat, kemuliaan, kehormatan, keagungan ya, at-tahiyat, al-mubarakat, keberkahan, as-salawat, at-tayyibat lillah, itu lillah. Dan lillah itu adalah lillah itu harus sampai kepada al-izzah. Ya. At-tahiyat al-mubarakat as-salat atau kepada siapa Allah berikan ini? Ya, dengan bahasa salam tadi, assalamu alayka. Allah berikan ya, Allah karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi kita ya, kita akan mendapatkan ya akses itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita memaknai ini seperti ini sudah luar biasa ya.
belum takbir nih. Nah karena itu ya, jadikanlah ini ilmu yang bermanfaat ya, diamalkan ya. Sudah Isa ya. Gimana Pak Agus? Cukup dulu. Kalau gitu ini menjadi apa namanya, to be continue ya, ya insyaallah. Dan silahkan nanti yang apa, semuanya ada di sini di buku ini. Nanti bisa request ke Pak Agus ya. Kalau ada infaknya Pak, infaknya niatkan wakaf aja, masukkan ke kotak wakaf. Atau kalau jumlahnya besar sampaikan ke panitia ya, untuk ganti buku ini. Ya, seperti itu, semoga niatnya supaya apa? Lebih memperbesar ya kebaikannya, ya, keberkahannya. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Atau kita sudah jadwal juga sih ya untuk apa istilahnya telaah kaji kitab ini ya. Kita jadwalkan di setiap hari Rabu malam kalau sana. Bada Isya sampai jam 9 saja. Ya, nanti kita bisa telah lebih dalam lagi. Karena ini perlu praktek. Ya, biar dirasakan manfaatnya. Ya, barakallahu fiik. Silakan Pak Gas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, jadi alhamdulillah Ustadz Taufik ini mewakafkan waktunya hari Rabu malam Ba'da Isya. Ba'da Isya yang merasa belum sholat khusyuk sebetulnya bisa dibimbing. Tadi sudah preambulnya sudah, dan bagaimana kita dari mulai wudhu, lalu menuju ke masjid, lalu saat tadi baru menjelang takbir. Nah, kalau dalam kajian Rabu malam, Ba'da Isya, itu interaktif. Pengalaman bapak-bapak sekalian, rasanya gimana apa, nah itu kita bisa komunikasikan dengan Pak Ustadz. Jadi sekali lagi, jamaah yang ingin memperbaiki sholat seperti apa, sampai tingkat khusyuk, boleh bergabung Rabu malam Ba'da Isya sampai jam 9. Kita batasin memang sampai jam 9. Insya Allah sudah dimulai, sebetulnya sudah dimulai 2 kali ya, tapi ini kita langsung announce, umumkan kepada seluruh jamaah ya, untuk yang ingin meningkatkan sholat khusyuknya ya, menjadi sholat khusyuk, bisa bergabung di Rabu malam. Demikian sampaikan. Terima kasih Ustaz atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.